ya Mbak Arin. Mbak Arin mau duduk di sebelah mana bebas? Di sana juga. Oke, silakan. Ini ya Bu. Iya. Mana enak nggak duduknya? Kalau mau tukar kursi, udah kursi banyak. Oke. Mana Mbak Arin udah nyaman ya duduknya? Sudah. Gimana nih Mbak Arin kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, oke. Ini tadi dari rumah apa habis ada kelas Mbak Arin? Bisa ada kelas. Oh, kelasnya siapa Mbak Arin kalau boleh tahu? Kelasnya Pak Mudar sama Bu Ayong. Oh, Pak Mudar kelasnya dari jam berapa? Pagi ya pasti? Iya pagi. Biasanya kan A2 itu, Mbak Arin ini kan A2 ya? Iya. Biasanya kan siang, iya kan? Nggak tahu Bu. Biasanya minta pagi ya. Ya nggak apa-apa. Anak-anak tambah suka kalau masuk pagi. Iya juga sih ya, biar cepat selesai gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini tadi Mbak Arin ini berangkat jam berapa kalau boleh tahu? Berarti? Dan masuknya tadi 7:30 gitu. Saya berangkat itu 6:30. Oh, 1 jam sebelum gitu ya? Iya. Dari rumahnya Mbak Arin ini pasti jauh. Iya. Rumahnya di mana Mbak Arin? Di Gresik Bu. Kuningan. Oh, ini Nanom. Iya, saya tahu. Rumah saya juga di situ Mbak Arin. Sebenarnya. Daerah mana Bu? Saya sih ikut Sidoarjo sebenarnya, tapi kan di Bawang Nah, itu kan dekat tuh sama Beringin Nanom ya. Iya. Kalau naik apa itu Perahu. iya naik perahu itu dekat. Ya rumah saya di situ Mbak Rin. Kawan-kawan main deh kalau mau. Iya Bu. Oke. Tadi kan Mbak Arin bilangnya PP ya, kan rumahnya jauh di Beringin Nanom. Iya. Kenapa Mbak Arin nggak ngekos? Kan banyak kos dekat sini. Enggak sih nanti ibu nggak ada temannya. Oh, Jadi gitu. PP aja. Iya juga ya, enak PP juga ya, ada yang masakin. Iya Bu. Oke, di sini saya tuh tahu nih sebenarnya Mbak Arin itu ada hal yang lebih penting yang ingin disampaikan ke saya. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Mbak Arin kalau waktu hari ini tuh kayaknya kurang bisa maksimal. Soalnya saya cuma punya waktu 20 menit. Kira-kira cukup nggak ya Mbak Arin? Ya apa betul Bu. Cukup bener ya. Kalau nggak cukup kita bisa jadwalkan ulang Mbak Arin. Nggak usah sekarang aja. Oke, kalau gitu saya mengingatkan lagi ya ini, kalau apapun nanti keputusannya, apapun nanti solusinya yang akan kita pakai atau kita buat itu semua dari tangannya Mbak Arin sebagai konselor gitu ya. Iya. Saya di sini sebagai konselor hanya sebagai fasilitator aja gitu ya Mbak Arin. Iya. Sebelumnya saya terima kasih banget ke Mbak Arin karena udah mau datang ke sini gitu ya, udah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Kira-kira apa sih yang ingin Mbak Arin sampaikan ke saya? Jadi gini Bu, saya itu kayak merasa jauh gitu. Teman saya itu kayak tiba-tiba menjauh gitu, menghilang gitu. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Tiba-tiba menjauh gitu. Oke, kan tadi Mbak Arin bilangnya Mbak Arin kecewa, Mbak Arin kecewa gitu ya. Selain kecewa, Mbak Arin merasakan apa nih? Ya kayak jadi marah gitu. Sampai marah. Sedih gitu ya? juga. Sedih juga. Juga kayak jadi agak benci gitu sama dia. Oh, sampai benci gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Arin ini kejadiannya udah dari kapan? Waktu mau lulus SMA, mau udah lulus sih, pas itu loh, mau masuk PTN dulu. Oh iya. Pas daftar itu. Ya itu kayak tiba-tiba menjauh gitu aja apa ngasih alasan ke Mbak Arin? Nggak ngasih alasan apa, kayak tiba-tiba menjauh gitu. Gitu aja. Sama apa menjauh itu menurut saya juga. Oh, Mbak Arin ini juga selain Mbak Arin itu ada teman-teman yang lain juga yang dijauhi. Iya. Nah, ada nggak usaha dari Mbak Arin atau dari teman-temannya untuk tanya nih ke dia?
kenapa kok tiba-tiba menjauh gitu, ada nggak? Ya nggak ada yang tanya sih Bu, kayak ya males juga, terus juga takut apa ya, takut kayak ya nggak berani tanya aja gitu. Sungkan gitu Iya, mungkin. ya nggak, ya sih. Nah, gitulah ya pokoknya. Iya. Oke. Terus ya waktu Mbak Arin mengalami peristiwa itu tadi nih, mengalami waktu tiba-tiba dia menjauh gitu. Nah, Mbak Arin ini kayak gimana perilakunya? Mbak Arin seperti apa? Marah kah? Atau sampai apa ya, memaki-maki dia mungkin atau gimana gitu? Ya cuma marah aja, terus ya nangis juga gitu. Kok tiba-tiba itu loh, nggak ngasih alasan apa-apa juga, sebelumnya juga nggak ada masalah apa-apa, terus kayak tiba-tiba menjauh aja. Kayak tiba-tiba banget gitu ya ditinggalin gitu ya Iya. Mbak Arin. Oke. Terus ada nggak kayak, kan pasti punya sosmed ya, kan anak zaman sekarang tuh banyak banget yang punya sosmed gitu ya Mbak Arin. Nah, di sosmednya itu dia juga kayak apa ya, kayak nge-unfollow Mbak Arin gitu mungkin, atau ngeblokir WA Mbak Arin gitu, ada nggak kayak gitu nggak dia? Kalau sama saya sih nggak sampai nge-unfollow gitu. Kan zaman sekarang kan ada Instagram, second gitu loh. Jadi awalnya kan ada dua itu. Nah, sebelum dia ninggalin tuh, ya saya sama teman-teman saya tuh sama dia juga saling follow-follow gitu loh Bu. Tapi waktu dia kayak tiba-tiba ngejauh itu, teman saya itu di unfollow, terus saya sih nggak di unfollow tapi kayak di hide gitu loh Bu, storynya. Jadi ya nggak tahu updatean sama sekali gitu, WA-nya juga nggak tahu gitu. Terus ada nggak nih menurut Kak firasatnya Mbak Arin, dia itu kenapa kok dia gini gitu? Mbak Arin punya kayak firasat gitu nggak sih, kayak nebak-nebak gitu loh, kenapa kok dia tiba-tiba akhirnya menjauh gitu? Kalau kan saya juga pernah kayak cerita-cerita, ya kayak ngomongin dia gitu loh Bu, kok kenapa kayak gitu, ngomongin sama teman-teman gitu. Kayaknya tuh karena kan waktu itu kan saya kenal sama orang kan Bu, yang tiga ini waktu itu diterima PTN, terus saya juga langsung kuliah di sini di Ajibuana juga, tapi dia ini nggak keterima UTBK gitu. Terus waktu itu teman-teman juga kayak mau apa ya, kayak mau nyamperin gitu loh, kayak ya ngasih semangat lah Bu, tapi dia itu nggak mau gitu. Sampai nggak mau disamperin ya? Iya kayaknya ya mungkin dia kayak merasa minder gitu lah Bu. Tapi kan teman-teman juga kayak nggak ada pikiran kayak gitu, nggak ada pikiran buat ngejauhin gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak keterima, kan masih ada tahun depan gitu. Tapi dia itu tiba-tiba nggak mau, terus juga ngejauh gitu. Oke, tadi kan Mbak Arin bilang kan peristiwanya udah lama ya, kan udah waktu awal kuliah kan ya. Iya. Nah, kan sampai sekarang kalau masih diceritain ke saya ini berarti kan masih ada dampaknya. Nah, itu apa sih yang akhirnya jadi dampak buat perilaku Mbak Arin yang sekarang? Ya, saya kayak takut gitu kalau banyak teman baru gitu, kayak takut buat mulai komunikasi. Dulu tuh awal masuk tuh saya gitu, takut buat komunikasi sama teman-teman, terus juga jadi kayak kurang percaya gitu sama teman-teman. Soalnya udah pernah ditinggalin Iya. gitu aja ya, apalagi nggak tanpa alasan gitu dia ninggalinnya. Oke, setelah kita tahu nih masalahnya Mbak Arin apa, tadi kan Mbak Arin punya permasalahan sama temannya Mbak Arin yang tiba-tiba itu ninggalin Mbak Arin dan teman-temannya Mbak Arin yang lain gitu ya. Nah, terus Mbak Arin akhirnya ngerasa kecewa, ngerasa marah, terus sampai Mbak Arin itu juga benci gitu ke dia. Nah, terus akhirnya karena hal itu tadi, karena peristiwa itu Mbak Arin itu
akhirnya sampai sekarang itu kayak menarik diri gitu ya dari interaksi sosial gitu ya Mbak Arin, kayak sulit percaya sama teman baru gitu ya Mbak Arin, karena takut kayak temennya Mbak Arin yang itu tadi gitu ya Mbak Arin. Iya betul. Oke, sekarang saya tanya deh ke Mbak Arin, tadi kan Mbak Arin bilangnya Mbak Arin itu marah gitu pas dia itu tiba-tiba pergi gitu aja. Menurut Mbak Arin nih, rasa marahnya Mbak Arin itu tadi itu worth it nggak sih buat Mbak Arin sendiri? Ya sebenarnya enggak sih Bu. Soalnya kan ya buat apa gitu marah-marah sendiri gitu. Nah kan udah tahu nih nggak worth it, terus kenapa sampai tetap marah sama temennya itu tadi? Ya soalnya masih nggak tahu alasannya gitu Bu. Mbak Arin kan pengen tahu alasannya gitu Iya. kan ya. Oke, nah misal nih Mbak Arin kan pengen tahu banget apa sih alasannya dia. Misal kalau dia nggak mau berbagi alasannya ke Mbak Arin gimana? Kan semua orang tuh punya hak gitu loh Mbak Arin buat nggak berbagi apa sih alasannya untuk meninggalkan orang yang dia emang mau meninggalkan gitu. Nah, iya juga sih Bu. Tapi saya juga merasa jadi bersalah gitu Bu. Kayak kurang apa gitu loh. Maksudnya ya mungkin saya kurang baik juga, tapi kan bisa diomongin gitu Bu. Kita juga udah akrab banget gitu sama teman-teman di kota aja gitu. Kan udah besar juga. Mbak Arin kan tadi merasa bersalah gitu ya karena dia tiba-tiba meninggal tanpa alasan, terus akhirnya sampai Mbak Arin merasa bersalah. Menurut Mbak Arin dia merasa bersalah nggak ke Mbak Arin? Ya nggak tahu juga sih. Nah, Mbak Arin kan nggak tahu nih ya, dia merasa bersalah apa enggak, perasaannya dia berat apa enggak ninggalin Mbak Arin sama teman-teman Mbak Arin juga. Nah terus kenapa Mbak Arin kayak merasa berat kayak gitu sampai merasa bersalah kayak gitu? Kan harusnya Mbak Arin nggak kayak gitu. Iya sih kayak sendiri nggak jelas gitu ya, marah-marah sendiri terus. Terus Mbak Arin bilang kan tadi teman udah lama harusnya bilang gitu. Emang semua orang itu wajib berteman lama terus akhirnya mau ninggalin harus bilang dulu. Kalau emang maunya dia kayak gitu dari awal gimana? Kalau di sini cuma Mbak Arin aja yang tulus, dia nggak tulus gimana? Tapi kan kita aku sama temen tuh ya sama dia itu temenan udah lama itu udah akrab, terus juga teman-teman juga nunjukin gitu kalau tulus banget sama dia, terus dia kok dia tega gitu ninggalin. Harusnya kan kayak ya masih ada aku sama teman-teman yang mau temenan sama dia, kok malah sia-siain gitu. Nah, tadi kan kamu bilang kamu tulus, masa dia enggak gitu ya kan? Nah, kalau dia emang nggak mau tulus sama kalian, sama temen-temennya, gimana? Kan itu terserah dia, itu balik semua itu terserah dia. Dia tuh punya hak buat ngerasa nyaman nggak dia dari sini, dia tulus nggak sama teman-temannya, itu kan hak dia sendiri sebagai seorang pribadi yang berteman sama kamu sama teman-temanmu. Iya kan? Sekarang saya tanya nih ke Mbak Arin lagi, emang apa pertemanan yang udah lama itu bisa lah jadi tolak ukur untuk orang ini tuh harus tulus? Nggak bisa kan harusnya? Coba deh Mbak Arin mikir. Iya juga sih. Orang juga beda-beda. Nah itu Mbak Arin tahu kalau orang itu beda-beda, perasaannya orang jelas ya beda-beda. Kan setiap orang itu diciptakan untuk jadi beda-beda Mbak Arin. Terus kenapa Mbak Arin marah gitu loh, sampai benci juga kalau dia ninggalin Mbak Arin? Emang Mbak Arin itu siapanya? Sepenting itu kan Mbak Arin buat dia? Iya enggak sih. Iya enggak kan? Terus Mbak Arin tadi juga bilang Mbak Arin sampai nangis. Emang dia waktu ninggalin Mbak Arin dia juga nangis nggak? Nggak tahu. Nah kan Mbak Arin nggak tahu. Mbak Arin tadi bilang dia tega. Loh dia aja berani tega, kenapa kamu nggak berani tega ke dia? Nggak juga sih Bu. Nah itu Mbak Arin sekarang kan nggak tahu nih kalau orang itu beda-beda Mbak Arin, pemikirannya orang beda-beda, perasaannya orang pun beda-beda. Dia merasa nyaman atau enggak itu juga kan kita nggak tahu gitu loh. Makanya sekarang Mbak Arin coba deh pola pikirnya diubah lagi, perasaannya diubah lagi. Terus tadi Mbak Arin kan bilang Mbak Arin marah, Mbak Arin kecewa, Mbak Arin sedih. Nah sekarang setelah kita melakukan ini tadi Mbak Arin gimana perasaannya?
apakah masih ada nih rasa marah, rasa kecewanya, rasa bencinya, apakah masih ada? Masih ada kecewanya tidak sih. Karena tadi ya, karena dia nggak bilang ya alasannya apa gitu. Tapi ya balik lagi, setiap orang punya alasannya masing-masing dan mereka juga punya hak gitu loh Mbak Arin, masing-masing untuk menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan perasaan mereka. Itu hak mereka. Mereka mau menyampaikannya boleh, nggak menyampaikan juga terserah mereka. Kan gitu ya Mbak Arin. Sekarang nih, setelah kita melalui sesi konseling ini tadi, masih ada nggak perasaan yang mengganjal di hatinya Mbak Arin, di perasaannya Mbak Arin? Alhamdulillah udah lumayan lega. Alhamdulillah ya, kalau udah lumayan lega. Mungkin nih nanti kalau Mbak Arin ada yang mengganjal lagi, ya bisa lagi disampaikan ke saya Mbak Arin. Kalau Mbak Arin mau ya. Nah, di sini makasih ya Mbak Arin udah mau cerita ke saya, udah mau berbagi cerita ke saya. Saya benar-benar minta maaf nih kalau tadi apa ya, ucapan saya mungkin menyinggung hatinya Mbak Arin gitu ya sebagai konseli. Gitu, saya minta maaf gitu ya Mbak Arin. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita akhiri sesi konseling hari ini. Mungkin Mbak Arin nanti ada ini hal lain yang disampaikan saya, Mbak Arin bisa datang lagi ke saya. Saya benar-benar membuka tangan lah untuk Mbak Arin. Ya Mbak Arin. Terima kasih udah mau bantu saya buat dan mau dengerin cerita saya. Iya Mbak Arin, sama-sama. Izin pamit dulu ya. Oh iya Mbak Arin, silakan. Silakan Mbak Arin.